Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya, para pecinta dunia personaji dimanapun anda berada. Sobat, untuk di episode kita kali ini saya sudah memilih 4 buah pusaka. Nah, 4 buah pusaka ini nanti akan saya review. Insya Allah untuk di keempat buah pusakanya ini sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah ageman. Pusakanya insya Allah adalah pusaka bagus-bagus. Nah, ini adalah untuk di pusaka yang pertama ini warangkanya adalah warangka Branggah Jogja dari kayu hitam. Lalu yang kedua pun juga ini adalah salah satu dari pusaka primadona sobat. Ini ya, kalau anda yang beberapa waktu yang lalu bertanya tentang pamor udan mas, nah ini saya memiliki pamor udan mas yang mana pusaka ini pun juga sudah lama ada di saya. Memakai warangka Branggah juga. Nah kalau untuk yang selanjutnya ini, nah ini adalah salah satu dari jenis dapur yang bisa dikatakan juga menjadi sebuah primadona, yaitu dapur sangklat. Untuk di pamornya mubiar banget. Nah ini pun juga nanti akan saya review. Warangkanya bagus banget sobat. Ini kalau anda melihat untuk di warangkanya ini adalah kayunya kayu telesium nginden. Ngindennya bagus banget, sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Apalagi ini buat pemula. Biasanya gini sobat, bagi teman-teman yang pemula, alangkah baiknya anda memahari sebuah pusaka itu dalam keadaan yang sudah bagus. Jadi warangkanya sudah bagus, untuk dikerisnya pun juga sudah diwarangi. Saya takutnya gini, biasanya kalau pemula itu ekspektasinya tinggi, jadi berharap bawahnya pusaka yang dia mahari itu sesuai dengan ekspektasinya gitu loh. Wah ini nanti akan pamornya seperti ini, lalu warangkanya seperti ini. Nah saya takutnya kalau nanti anda memahari dalam keadaan pusakanya masih kotor, warangkanya masih kotor, lalu juga untuk dibilah pusakanya masih berkarat. Nah itu kan memang untung-untungan. Kalau memang beruntung ya keluarnya pamornya bagus, tetapi kalau yang kurang beruntung maka tidak sesuai ekspektasi. Biasanya seperti itu sobat. Itulah kenapa saya sangat merekomendasikan kepada anda, karena ini saya juga sepengalaman saya dari beberapa pelanggan-pelanggan baru saya, kalau belinya itu mendapati pusaka yang sudah dalam keadaan bersih, lalu juga istilahnya sudah nggak nyandangi lagi lah, nggak keluar mahar lagi gitu loh. Yang seperti itu biasanya puas sobat untuk di para pelanggan. Nah lalu yang terakhir ini, yang terakhir adalah pusaka yang keempat. Untuk di pusaka ini termasuk dari dapur langka, yaitu dapur campur baur sobat. Nah ini nanti akan saya tunjukkan kepada anda. Pamornya pun juga termasuk dari pamor istimewa, memakai warangka Ladran Surakarta. Kita akan mereview bersama-sama satu persatu seperti apa sih wujud dari keempat buah pusakanya. Baik sobat WMC, langsung saja kita akan mereview seperti apa sih wujud dari keempat buah pusakanya. Kita mulai dulu dari pusaka yang pertama. Nah pusaka yang pertama ini bisa dibilang pusakanya masih belum begitu lama ada di saya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah pusaka. Nah ini pusakanya bisa dibilang untung-untungan waktu itu sobat, yaitu menurut dari keterangan pemiliknya, pamornya adalah pamor Tejo Kinurung. Saya lihat-lihat gitu, apakah memang benar ini keluarnya adalah pamor Tejo Kinurung, dan ternyata alhamdulillah sobat, ternyata setelah diwarangi memang untuk di pamornya masuk di pamor Tejo Kinurung. Nah ini adalah warangka barunya, karena untuk di warangka yang lama sudah sangat tidak layak banget sobat. Akhirnya terus saya pesankan warangka baru, memakai warangka Branggah Jogja dari kayu hitam, memakai hiasan mendak selut merutu sewu. Nah, dan dia juga dihiasi dengan pendok selorok kerawangan kemalu merah. Ini pusakanya insya Allah adalah pusaka bagus yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya nih sobat. Ini kalau kita melihat seperti ini adalah dapurnya dapur sejuta umat. Dapur sejuta umat, atau bisa dibilang ini adalah dapurnya dapur brojol sobat. Jadi memang dapur brojol dan juga dapur tilam upih itu di dalam dunia tosanaji ada yang menyebutnya dapur sejuta umat, karena memang sangat banyak sekali kita jumpai. Nah ini adalah sebuah pusaka yang bagus, saya menyebutnya seperti itu karena untuk di pamornya, kalau anda melihat sobat, ini pamornya tidak putus, jadi pamornya ini dia utuh. Nah yang unik lagi sobat, ternyata untuk di pusaka ini dia pamengkang jagat. Nah itu di bagian belumbangannya dia pamengkang jagat, jadi dia retak berada di bagian pejetan atau di bagian belumbangan. Nah ini adalah salah satu dari jenis pusaka yang unik
dan juga sangat istimewa kalau menurut saya. Nah, ini kalau kita melihat sobat, untuk di bagian gonjonya, coba Anda amati, dia ini di gonjonya ini ada pamor. Pamornya dia seperti kayak menyambung. Jadi di sini dia ke bagian bawah. Nah, lalu dia menyambung ke sini. Nah, ini adalah salah satu dari pamor unik juga yang berada di gonjo. Karena untuk yang bentuk seperti ini saya baru pertama kali ini sobat menemuinya seperti ini. Nah, jadi pamornya di sini seperti kayak dia itu apa ya, saling menyambung. Nah, ini sobat. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Dapurnya adalah dapur brojol Pamengkang Jagat, karena di bagian pejetannya ini ada Pamengkang Jagatnya atau ada retaknya. Dan untuk di pamornya adalah pamor Tejo Kinurung. Kalau pamor Tejo Kinurung itu di dalam pengetahuan Tosan Aji saya adalah untuk hal jabatan atau kepangkatan sobat, agar senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini adalah dapurnya dapur brojol. Dapur brojol ini diyakini kalau di dalam dunia Tosan Aji yang saya ketahui untuk kelancaran, entah itu kelancaran rezeki, mencari sandang pangan, ataupun juga untuk hal cita-cita dan juga hal jabatan. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Dapurnya dapur brojol berpamor Tejo Kinurung. Lalu yang kedua, ini adalah sebuah pusaka yang di dalam dunia Tosan Aji itu dia menjadi sebuah primadona karena pamornya, yaitu pamornya pamor Udan Mas sobat. Beberapa waktu yang lalu itu banyak juga yang bertanya kepada saya tentang pamor Udan Mas. Nah, ini saya pesankan warangka khusus. Jadi ini memang warangkanya baru, karena untuk di warangkanya yang lama saya sudah tidak sreg dengan warangka yang lama. Ini memakai warangka Branggah Jogja dari kayu telesium gandar iras. Nah, ini dia gandar iras ini sobat. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Pamornya sudah terlihat. Ini adalah pamornya pamor Udan Mas. Dan ini untuk di pusakanya pun juga posisinya sudah diwarangi sobat. Nah, jadi sudah diwarangi. Untuk di dapurnya adalah dapur brojol juga. Nah, ini juga dapur brojol. Pamornya adalah pamor Udan Mas. Monggo mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari pusaka dengan pamor Udan Mas. Nah, di bagian wewungan gonjonya pun juga ada pamor bulat-bulatan seperti ini. Nah, ini ciri khas dari pamor Udan Mas. Biasanya di gonjonya juga ada pamor sumber masnya, yaitu pamor bulat-bulat seperti ini. Nah, ini adalah pusaka yang bagus. Untuk di bilahnya pun juga masih tergolong utuh sobat. Nah, ini adalah pamornya pamor Udan Mas. Ini dulu seingat saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji dari Trenggalek. Jadi beberapa koleksi pribadi saya justru saya dapatkan dari beliau. Salah satunya seperti itu sobat. Nah, ini saya dapatkan dapurnya adalah dapur brojol berpamor Udan Mas. Monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka ini atau sedang mencari pusaka dengan pamor Udan Mas, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Nah, ini adalah pusaka yang kedua di episode kita kali ini. Kita lanjut untuk di pusaka yang ketiga sobat. Nah, pusaka yang ketiga ini pun juga saya pesankan warangka baru. Nah, ini pun juga untuk di kayunya adalah kayu telesium nginden. Coba Anda amati untuk di ngindennya sobat. Untuk di motif dari kayunya bagus banget ini. Belang-belang seperti kayak kulit macan ini sobat. Nah, kalau kita goyang-goyangkan seperti ini dia kayak berpendar. Nah, ini bagus loh ini. Memakai hiasan pendok selorok kemalu merah. Nah, ini sudah bersih, glowing dan juga nampak meriah ini. Ini menjadi salah satu dari jenis dapur primadona di dunia Tosan Aji, yaitu dapurnya dapur sangklat. Nah, ini mungkin beberapa di antara sobat kemarin ada yang sedang mencari pusaka dengan dapur sangklat. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah jawaban dari pencarian Anda. Kalau Anda melihat sobat untuk di pamornya, dia mubiar. Jadi ini kesannya sugih pamor. Nah, silakan Anda amati untuk di pamornya. Ini pamornya dia mubiar. Pusakanya pun juga bagus ini. Ini juga sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi sobat. Dapurnya sendiri adalah dapur sangklat. Nah,
Ini seingat saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari Ponorogo. Nah, untuk di warangkanya memang saya ganti karena warangkanya menurut saya sudah tidak layak. Akhirnya terus saya ganti warangka baru yang lebih bagus, sobat. Nah, untuk di bagian wuwungan gonjonya Anda melihat seperti ini, seperti kayak membentuk pamor tundung mungsuh. Nah, di bagian wuwungan gonjonya. Nah, ini insya Allah adalah pusaka pilihan ini, sobat. Di bagian gonjo yang sebelah sini dia ada pamornya Rojo Temenang. Secara keseluruhan ini untuk di pamor pusaka ini adalah pamor perdaringan kebak. Jadi dapurnya dapur sangklat, pamornya adalah pamor perdaringan kebak, dan gonjonya ini berpamor Rojo Temenang. Sedangkan di wuwungan gonjonya ini membentuk seperti kayak gonjo tundung mungsuh, sobat. Mantap ini pusakanya ini. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga. Insya Allah adalah pusaka pilihan. Ini tadi sudah saya pilihkan, memang 4 buah pusaka ini sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah ageman. Kita akan melihat untuk di pusaka yang terakhir. Nah, pusaka yang terakhir ini saya dapatkan 1 orang dengan pusaka ini, sobat. Nah, ini pun juga saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji dari Trenggalek, yang seingat saya ini 1 orang dengan pusaka yang pamor udan mas. Nah, kalau untuk di warangkanya saya cuma mengganti ini saja, sobat, mengganti pendok seloroknya ini. Jadi ini saya ganti. Untuk di pelokannya ini seingat saya masih gawannya. Nah, ini. Untuk di kayunya saya sendiri kurang paham ini kira-kira kayu apa ini ya. Tapi yang pasti ini masih bagus. Itulah kenapa kemarin saya inisiatifnya cuma di servis saja dan juga diganti untuk di pendoknya. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya, sobat. Nah, ini adalah pusaka yang bisa dibilang agak langka keberadaannya di dunia Tosan Aji. Nah, ini adalah dapurnya dapur campur bawur, sobat. Nah, ini kalau Anda melihat untuk di bagian sor-sorannya atau di bagian bawah dari bilanya, dia ini luk, lalu dia di tengahnya lurus, dan di bagian ujungnya dia luk kembali. Nah, ini untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor Tejo Kinurung, sobat. Pamornya Tejo Kinurung, dan dapurnya adalah dapur campur bawur. Nah, kalau Anda melihat untuk di bagian apa ini gonjonya, dia membentuk kanyut di bagian ujung. Nah, ini dinamakan kanyut. Dia apa ya? Ujungnya dia membelok ke bagian atas. Nah, ini dia membentuk kanyut. Ini adalah salah satu dari jenis pusaka yang agak langka. Dulu saya pernah punya 1, yaitu dapurnya dapur campur bawur, tetapi sudah termahar. Nah, akhirnya terus saya mendapatkan kembali, sobat. Nah, ya ini pusakanya saya dapatkan kembali, yaitu dari rekan Tosan Aji dari Trenggalek. Malah lebih bagusan yang ini daripada yang kemarin termahar. Nah, ini adalah pusaka yang keempat di episode kita kali ini. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.